Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yuridillahu bihi khairan fayafahu fid din. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha minhum falaysa minna. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Wa asal muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita ucapkan di awal tahun 2023 ini selain kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Dan juga alhamdulillah pada tahun baru 2023 Masehi ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa mengisi hari-hari kita, minggu-minggu kita, bulan-bulan kita untuk kita beribadah dan juga beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bertambahnya tahun bukan berarti ini adalah bertambah usia kita secara hitung-hitungan demikian. Namun pada hakikatnya adalah bertambahnya tahun, bertambahnya usia kita, maka berkuranglah jatah usia kita di dunia ini. Ya, mudah-mudahan di tahun 2023 masa ini Allah Subhanahu wa taala sedang bisa memberikan hidayah petunjuk kepada kita untuk kita senantiasa mengisi waktu kita dengan beramal soleh. Kemudian tidak pula juga salah serta salah, mari kita sampaikan dan semoga Allah sampaikan kepada kedua hasanah kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasul dan juga senantiasa berada di dalam jalan Islam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini di tahun baru 2023, kajian atau tema yang akan kita
tasyabuh di dalam Islam, insyaallah kita akan bahas. Baik Bapak-Bapak sekalian, kita awali terlebih dahulu tentang ta'rif atau pengertian tasyabuh. Tasyabuh berasal dari bahasa Arab, ya, dari kalimat syabaha yusyabbihu tashbihan. Ya, secara lughahnya, secara artinya adalah penyerupaan terhadap sesuatu. Ya, jadi menyerupakan sesuatu itu adalah tasyabuh. Ya, syabaha. Ya. Kemudian menurut istilah para ulama atau istilah di dalam Islam, tasyabuh ini adalah sebuah usaha seseorang untuk meniru sosok yang dikaguminya, sosok yang mungkin digandrunginya, yang dipuja-pujanya, baik itu dari tingkah lakunya, baik itu penampilannya, bahkan hingga sifat-sifatnya. Sehingga tingkah laku, penampilan dan sifatnya ini dipraktekkan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apabila seorang dia meniru sosok, baik itu pun personal atau mungkin golongan, dia mengikuti tingkah lakunya, penampilannya, sifatnya, kebiasaannya, adatnya, dan ini dipraktekkan, diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, maka itu yang namanya tasyabuh. Ya, menyerupai penampilannya, tingkah lakunya ataupun sifatnya. Ini pengertian atau ta'rif dari tasyabuh. Nah, bagaimana di dalam Islam memberikan hukum, ya, terhadap tasyabuh itu sendiri, ya. Maka yang dikatakan tasyabuh yang tentunya dilarang oleh syariat Islam adalah dia menyerupai orang-orang kafir, ya, yang tentunya menyerupai dari sifatnya, penampilannya, tingkah lakunya, adat istiadatnya yang tentunya bertentangan dengan syariat Islam. Ya, Bapak-bapak hadiratullah, mengapa tasyabuh ini di dalam Islam itu dilarang? Dilarang ini berarti artinya adalah ditahrim, ya, berarti diharamkan di dalam syariat Islam. Karena memang banyak sekali dalil-dalil, khususnya di dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam hadis yang sahih, ada juga hadis yang hasan tentang larangan perbuatan tersebut. Ya, di antaranya hadis tentang larangan menyerupai orang kafir dan juga perintah untuk menyelisihi atau membedai dengan mereka. Ya, kita akan bisa lihat beberapa hadis dari baginda Rasulullah SAW tentang tasyabuh bil kufar, menyerupai, ya, perilaku orang-orang kufar. Di antaranya hadis dari sahabat Amr bin Shu'aib dari ayahnya dan juga dari kakeknya bahwasanya baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa minna man syabbaha bi ghairi ma la tashabbahu bil yahud wala bin nasara fa inna taslimal yahud al-isyarah bil asabi' wa tasliman nasara al-isyratu bil kufri." Ya, Nabi bersabda, bukan termasuk golongan kami, maksudnya adalah bukan termasuk umat Islam, bukan termasuk umat Rasulullah SAW, siapa yang menyerupai, yang tasyabuh kaum selain kami, selain umat Islam atau selain umat Rasulullah SAW. La tasyabuh bil yahudi wala bin nasara, kata Nabi. Janganlah kalian menyerupai orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Ya. Kenapa? Karena
sungguh mereka ini al-yahud fa inna taslimal yahud al-isyara bil asabi. Kalau orang Yahudi ini memberi salam dengan isyarat jari jemari. Jadi orang Yahudi ini ketemu dengan sesama mereka itu salamnya dengan isyarat jemari, ya. Jadi jarinya diangkat, ya, kemudian mungkin entah dilambaikan atau bagaimana, ya. Jadi memakai jari mereka. Wa tasliman nasra al-isyara bil kufri. Kalau orang Nasrani ini mereka memberi salam dengan isyarat telapak tangan, ya, seperti orang dada seperti itu. Nah, berbeda dengan orang Islam dengan umat Rasulullah. Kalau kita memberi salam itu dengan membaca taslim, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuknya doa, ya, ketika memberi salam. Bahkan kalau kita berjumpa dengan saudara kita, ya, sesama muslim, selain kita mengucapkan salam, kita juga disunahkan bermusafahah atau berjabat tangan. Nah, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Ibnu Umar, beliau berkata, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, ya, kaum di luar umat Islam, maka ia termasuk bagian dari mereka, ya. Jadi bahwa minum ini diartikan oleh para ulama bisa jadi perilakunya, sifatnya, penampilan mengikuti mereka, bagian dari mereka. Dan juga ada ulama yang menjelaskan lagi, kalau kita mencintai, menggandrungi, mengagumi, ya, seseorang, sosok seseorang atau seorang kelompok, maka bisa jadi di yaumil qiyamah nanti, di hari kiamat, ya, kita akan berkumpul dengan mereka. Ya, nauzubillah min dzalik. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga dari sahabat Amr bin Shu'aib, dari ayahnya dan juga dari kakeknya, Nabi Muhammad SAW bersabda, laisa minna man tasyabbaha bi ghairina. Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami, ya. Jadi memang perintah-perintah dari baginda Rasulullah SAW ini kita harus senantiasa berada di dalam barisan kaum muslimin, ya. Perilaku kita, sifat kita harus senantiasa, ya, berdasarkan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, para sahabat dan juga ulama-ulama terdahulu, ya. Maka kita berdoa setiap hari, bahkan dalam sehari semalam ini kita berdoa sebanyak 17 kali agar kita tidak termasuk golongan mereka, ya. Di dalam surah Al-Fatihah kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah para nabi, para rasul, orang-orang soleh, para ulama, para siddiqin, para syuhada. Mereka lah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah berupa surga, ya. Bukanlah, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukanlah jalan orang-orang yang Engkau, ya, sesatkan dan yang Engkau murkai, ya, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Makanya kita meminta oleh Allah agar senantiasa terlindungi daripada jalan-jalan orang-orang yang Engkau murkai dan Allah, ya, sesatkan. Masyaallah rahimahullah. Kemudian juga ada hadis agar kita menyelisihi atau membedakan kaum musyrikin, ya, dari sahabat Ibnu Umar
dari Nabi Muhammad SAW bersabda, khaliful musyrikin wa firru liha wa ahkus syawarib. Selisilah kaum musyrikin, ya, biarkanlah jenggot dan pendekkanlah kumis. Jadi Nabi memerintahkan kepada sahabatnya saat itu dan umat Islam agar menyelisihi, membedakan yang penampilannya orang Islam dengan orang musyrik. Ya, kalau orang musyrik itu mereka memotong jenggot-jenggot mereka malah menebalkan kumis-kumis mereka. Tapi kalau umat Islam diperintahkan oleh Nabi membiarkan jenggot atau memelihara jenggot. Ya. Tapi jangan sekarang ini jarang sekali umat Islam yang memelihara jenggot. Ya. Kalau ulama-ulama orang terdahulu mereka sangat senang sekali membiarkan jenggot-jenggot mereka. Ya, bahkan betul-betul dipelihara. Sementara kumisnya itu dipotong atau dipendekkan. Bukan berarti kumisnya ini dipangkas habis. Silakan boleh kumisnya dipelihara tapi dirapikan atau dipendekkan. Mungkin ada sebagian kita yang suka memang melihara kumis, ya, tapi memelihara kumisnya ini dirapikan, dipendekkan. Jangan seperti orang-orang musyrik, mereka ini kumisnya mungkin sampai lebat, ya, sangat lebat sehingga mungkin menutupi mulut mereka. Ya. Nah, kalau umat Rasulullah SAW kalau mau memelihara kumisnya dipendekkan atau dirapikan. Nah, ini perintah Nabi agar kita membedakan atau menyelisihi penampilan dengan orang-orang musyrik. Ya. Nah, begitu juga Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Ya'la bin Shaddad bin Aus dari ayahnya, khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Selisilah atau bedakanlah kaum Yahudi. Jadi kita suruh menyelisihi, membedakan dengan kebiasaan orang Yahudi. Ya. Apa kebiasaan mereka? Kebiasaan mereka tidak pernah sholat atau tidak pernah mereka ibadah dengan memakai sendal mereka dan tidak pula dengan khuf mereka. Ya. Tapi kalau umat Islam, ya, sholat itu boleh dengan memakai sendal atau memakai sepatu. Ya. Kalau mereka mungkin ya harus benar-benar lepas dimanapun kondisinya, ketika mereka sedang ibadah harus melepaskan sendal mereka. Tapi kalau kita umat Islam ini dalam kondisi tertentu, misalnya kita sholat ya di luar masjid, misalnya di jalanan, ya, kemudian mungkin di hutan, maka boleh sholatnya itu dengan memakai sepatu atau sendal, ya, atau memakai kalau dulu khuf, ya, khuf itu mereka orang Arab itu sepatu yang tingginya itu sampai betis, ya, sampai betis, itu khuf. Nah, ini kita diperintahkan oleh Nabi untuk menyelisihi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, yang harus kita pahami tentang tasyabbuh atau menyerupai orang kafir itu, kita harus memahami secara tekstual atau letterlux, dan juga kita pahami secara kontekstual. Jadi bukan hanya berdasarkan teksnya saja. Karena ada sebagian umat Islam yang mereka memahami tasyabbuh, menyerupai orang kafir itu secara tekstual saja, tapi tidak secara kontekstual. Ya, nanti akan kita bahas apa pemahaman secara tekstual dengan kontekstual. Nah, Bapak-bapak sekalian, yang dimaksud dengan pemahaman secara letterbox atau secara tekstual, ya, dari kalimat yang disampaikan oleh baginda Rasul, maka para ulama memberikan sebuah penafsiran, ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Barang siapa menyerupai suatu kaum, baik itu kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum ateis, kaum orang-orang Barat dan sebagainya, fahuwa minhum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Nah, secara tekstual, ya, sabda Nabi ini diartikan adalah pertama, ya, kita tidak boleh berpenampilan seperti pakaian mereka, ya, secara tekstualnya. Kemudian yang kedua, kita tidak juga boleh menyerupai perilaku gaya hidup mereka. Gaya hidup mereka yang hedonis, gaya hidup mereka yang bebas, gaya hidup mereka yang memang serba boleh. Ya, nah, ini kita dilarang untuk berperilaku seperti gaya hidup mereka. Kemudian dilarang juga beretika, beradab, bersopan santun seperti etika mereka. Nah, bisa jadi mereka sebenarnya gak punya etika, gak punya adab, ya. Tapi mungkin mereka punya etika-etika, adat istiadat yang ini mungkin berbeda dengan umat Islam. Nah, etika atau adat istiadat ini yang kita jauhi, ya. Dan juga dalam tekstual ini artinya berjalan di atas jalan hidup dan petunjuk mereka. Mereka punya konsep, punya fikrah, punya pemikiran yang bahwa hidup mereka ini ya hidup yang bebas dan serba boleh, ya. Jadi silakan orang itu boleh bebas memilih, ya, itu bahkan dibuat oleh undang-undang mereka, ya. Karena kalau misalnya seseorang itu dikekang, ya, kehidupannya ini melanggar hak asasi manusia. Nah, ini mereka selalu mengagung-agungkan demikian. Atau juga yang dikatakan tasyabbah ini berpakaian seperti pakaian-pakaian mereka, dan juga mengikuti sebagian perilaku mereka yang secara khusus. Nah, ini termasuk perbuatan menyerupai orang-orang kafir, ya, karena ada kesesuaian secara fisik, secara perilaku, penampilan, maka ini termasuk dalam golongan mereka. Nah, beberapa sekalian contoh dari larangan tasyabuh secara tekstual ini ya kita bisa pahami. Contohnya adalah seperti merayakan tahun baru. Ini secara tekstualnya. Ya, kita tahu bahwa kalau orang-orang di luar Islam, orang Barat itu, ya, atau mungkin kebanyakan di dunia ini, kalau yang namanya tahun baru Masehi ini mereka luar biasa menyambut merayakannya. Bahkan mereka menunggu waktu pergantian tahun itu dengan begitu antusias dan meriah. Ya, ketika terjadi pergantian tahun, hanya mereka menyiapkan trompet, mereka membunyikan lonceng, membakar petasan atau kembang api. Ya, yang kalau ditelusuri secara mendalam, meniup trompet, membakar petasan atau kembang api, dan juga yang membunyikan lonceng ini adalah kebiasaan perilaku orang-orang, ya, Yahudi, orang Nasrani, dan orang Majusi. Orang Majusi yang mereka membakar-bakar api, yang membunyikan lonceng, ya, itu kebiasaan orang-orang, ya, Yahudi. Ya, meniup trompet, meniup trompet kebiasaan orang Yahudi, dan memberikan lonceng adalah kebiasaan orang Nasrani. Dan memang perayaan tahun baru ini enggak ada manfaatnya, bahkan bisa dikatakan menghambur-hamburkan, ya, uang, ya. Bahkan banyak, ya, di tahun baru ini kemaksiatan ini lebih besar, lebih banyak dibandingkan hari-hari lainnya. Ya, maka umat Islam tidak perlu yang namanya merayakan tahun baru. Atau seperti merayakan hari Valentine, hari kasih sayang, tanggal 24 Februari, ya, kalau salah ya. Ya, kemudian merayakan Halloween. Nah, ini sempat heboh, ya, sempat viral juga, ya,
beberapa bulan yang lalu itu ya di negara Arab Saudi. Di negara Arab Saudi yang kita dulu melihat dan mendengarnya adalah ya negara yang kayaknya bukan sekedar mayoritas umat Islam tapi sepertinya Islami, tapi ternyata ketika ya perayaan Halloween mereka merayakan. Nah, ini sangat miris ya. Jadi mengikuti gaya mereka. Atau contohnya juga merayakan ulang tahun, meniup lilin, menyanyikan selamat ulang tahun dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian ya termasuk kata ulama berkabung ya dengan baju hitam. Ya, di dalam Islam tidak ada aturan kalau seseorang itu berkabung ya ada yang meninggal dunia dengan baju hitam. Kemudian juga mungkin wanita menggunakan gaun putih panjang ya sampai mungkin ke tanah-tanah gitu ya. Ya sampai panjang ketika menikah. Atau menggunakan anting bagi laki-laki atau memakai pakaian atau atribut perayaan agama lain ya. Kadang juga umat Islam yang tidak paham, tidak mengerti ada perayaan agama yang lain, mereka ikut-ikutan memakai atribut mereka. Ya, mereka beralasan toleransi. Ya, mereka beralasan ini saling menghargai. Ya, tapi toleransinya atau tasamuhnya kebablasan. Ya, bahwa yang namanya toleransi itu menghargai bukan demikian, bukan ikut merayakan perayaan orang lain, tetapi kita ya tidak mengganggu, mempersilahkan mereka merayakan atau mengadakan ya upacara-upacara mereka. Kita tidak mengganggu. Nah, itu namanya toleransi sebenarnya. Bapak-bapak sekalian, jemaat Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan tasyabuh. Kenapa ini dilarang? Karena kalau dilakukan sedikit demi sedikit, memang awalnya merasa terpaksa. Ini perbuatan ini dilakukan. Tapi bisa jadi lama-kelamaan ini menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan, dan ini terus-menerus akan dikerjakan. Maka kenapa Nabi mengatakan barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia lama-kelamaan akan tunduk kepada mereka. Ya, jadi kalau umat Islam ya sedikit demi sedikit menyerupai mereka, ya kaum mereka kaum kufar ini, maka lama-kelamaan umat Islam bisa tunduk kepada mereka. Ya, bisa disetir, ya bisa, ya pokoknya dimudahkan untuk dihancurkan oleh mereka. Lagi kenapa Nabi ya pernah mengatakan bahwa umat Islam di akhir zaman itu seperti buih di lautan atau seperti makanan yang disantap dari arah manapun, dari arah kanan, kiri, depan, belakang, mungkin atas. Ya, jadi diserang. Sampai para sahabat mengatakan, apakah jumlah umat Islam sedikit ya Rasulullah? Ya, kata Nabi, umat Islam satu banyak. Kenapa umat Islam ini seperti buih di lautan, seperti hidangan makanan yang diambil disantap dari arah mana saja? Karena umat Islam saat itu memiliki penyakit yang namanya wahan. Ya, wahan itu kata Nabi adalah yaubud dunia wa karahatul maut, yaitu cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Ya, sehingga mudah umat Islam itu diombang-ambing, umat Islam itu mudah dihancurkan, dibinasakan oleh kaum-kaum yang lainnya. Bapak-bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada pendapat juga ulama mengatakan yang dinamakan perkara menyerupai kafir ini bisa terjadi dalam 3 perkara. Pertama, perkara qalbiyah, ini termasuk akidah, ya. Yang kedua, perkara iradah, yaitu pemahaman dalam masalah kehendak, dan juga khairiyah, yaitu perkara yang keluar dari panca indera seperti perkataan dan perbuatan. Kadang ini bisa berupa ibadah,
bisa juga ada istiadah. Ya, contohnya ya gaya, misalnya makan, cara makan mengikuti mereka. Ya, seperti standing party, makan berdiri, nah itu gaya mereka. Pakaian yang mungkin mengubah aurat, ya, atau pakaian yang tidak pantas untuk dipakai, ya, itu mengikuti gaya mereka. Atau tempat tinggal yang memang ya jauh dari Islam, gitu ya. Atau bentuk pernikahan, banyak juga tentang bentuk-bentuk pernikahan yang dilakukan oleh umat Islam yang jauh sebenarnya dari ajaran Islam, lebih condong ya pernikahannya mengikuti gaya hidup di luar Islam, ya gaya orang Barat. Ya, begitu juga pertemuan, perpisahan, pesta, ya kemudian perjalanan, kemudian bermukim, berkumpul dan sebagainya. Ya, jadi salah satu contoh demikian. Nah, Bapak sekalian, ya makanya Nabi mengingatkan kepada kita di dalam sebuah hadisnya, la taqumu sa'ah hatta ta'khidha ummati bi akhdhil quruni qablaha wa shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Ya, faqila ya Rasulullah kafara salwaruh faqala minan nasi illa ulaika. Ya, hari kiamat tidak akan terjadi hingga umat Islam mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada salah satu sahabat bertanya, ya ada yang menanyakan pada Rasulullah SAW, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi? Beliau menjawab, selain mereka lantas siapa lagi? Ya, orang Persia itu orang yang memang menyembah api, dan Romawi orang-orang Nasrani. Jadi dia hari kiamat tidak akan terjadi sehingga umat Islam ini mengikuti ya budaya-budaya adat istiadat orang-orang kafir. Ya, sejengkal demi sejengkal, cuma sedikit. Lama-lama sehasta demi sehasta, lebih besar lagi. Ya. Nabi bilang di hadis yang lain, ya Nabi pernah bersabda, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhulu fi hujri dubbin la tattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah sallallahu al-yahud wa nasara, qala wa man. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke dalam lubang dok. Ya, dok itu binatang seperti kadal, ya, kadal gurun, ya, kardun, ya, apa? Ya, kadal gurun, ya, itu binatang dok. Jadi masuk ke dalam binatang dok itu kadal itu, ya, lubangnya itu sempit. Pasti kalian akan mengikutinya. Jadi walaupun masuk ke dalam lubang dok yang hanya kecil, pasti diikutin. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang diikuti adalah orang Yahudi Nasrani? Maka Nabi mengatakan, ya siapa lagi? Waman, ya siapa lagi selain mereka? Nah, para ulama sepakat ya akan dibencinya menyerupai ahli kitab dan juga orang non Arab dari beberapa hal. Mereka telah menetapkan hukum perintah menyelisih mereka ahli kitab dan juga orang Arab. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan sungguh Nabi ini telah diutus dengan hikmah. Hikmah itu dengan sunnah, dengan syariat, dengan manhaj, ya, konsep hidup yang lengkap, ya, berupa perkataan, perbuatan, bahkan menjelaskan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang Yahudi, dan orang-orang yang disesatkan oleh Allah, yaitu orang-orang Nasrani. Ya. Baik, Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin pemahaman secara tekstual. Nah, pemahaman secara kontekstual, jadi kita juga perlu memahami tentang tasyabuh ini secara bukan hanya teksnya saja. Ya, dalam tekstual, barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka. Ini adalah barang
Jadi pemahaman secara terbalik. Ya. Jadi kalau kata Nabi, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka termasuk bagian dari mereka dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah barang siapa menyerupai orang soleh, menyerupai Nabi, para Rasul, ulama, dan mengikuti mereka, maka ia akan dimuliakan. Sebagaimana orang soleh, para ulama dimuliakan. Ya. Dan juga mafhum mukhalafahnya juga diartikan barang siapa menyerupai orang fasik, ia akan dihinakan sebagaimana orang-orang fasik itu dihinakan. Atau juga bisa diartikan barang siapa yang terdapat padanya ciri-ciri orang mulia, ia akan ikut dimuliakan walaupun belum tentu ia memang orang yang mulia. Nah, jadi hadis ini secara kontekstual pemahamannya itu mafhum mukhalafahnya bisa demikian. Ya. Jadi sehingganya Bapak-Bapak sekalian, tasyabuh ini bukan hanya kemiripan secara fisik, tetapi juga ada niat dan maksud serta motifnya. Ya, kalau secara fisik aja, ya, tetapi maksud niat atau motifnya bukan meniru, maka kata ulama bukan termasuk tasyabuh. Gitu. Ya. Nanti kita ada contohnya. Jadi kalau kita memakai pakaian nih, ya, mengikuti mirip mereka, ya, ya, tapi niat motifnya bukan demikian, ya, maka itu bukan tasyabuh. Seperti dulu kisahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, beliau itu memakai jas, memakai celana panjang, memakai dasi. Saat itu para ulama, para kiai umat Islam itu pakai pakaiannya pakai sorban, pakai mungkin kita koko, pakai sarung dan sebagainya. Maka ketika ulama-ulama mungkin kiai-kiai dulu melihat Kiai Haji Ahmad Dahlan memakai jas, dia memakai dasi, maka mereka mengatakan, ya, kamu telah kafir, ya, bahwa kafirun, ya, kamu sudah menyerupai orang kafir secara pakaian. Maka termasuk juga ketika Ahmad Dahlan itu membuat sekolah itu ada gedungnya, ada kursinya, ada bangkunya, ada whiteboardnya, ya, maka dikatakan juga tasyabuh. Bahkan Ahmad Dahlan dikatakan keluar dari Islam, karena dulu orang belajar ngaji itu ya lesehan, kemudian pakai leker gitu ya, ya tidak ada bangku meja gitu kan, nggak ada papan tulis gitu kan. Nah itu dikatakan oleh orang-orang terdahulu itu tasyabuh. Tapi secara motif dan niatnya bukan demikian Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu kan. Maka ada hukum Islam yang memiliki kaidah yang di dalam usul fikih, al-umuru bimaqasidiha, Jadi segala sesuatu itu berdasarkan niat, berdasarkan maksud dan tujuannya. Nah ini contohnya kalau kita memahami tasyabuh itu secara kontekstual. Kayak baju gamis. Dulu bangsa Arab, ya, waktu zaman Rasulullah itu memang pakainya demikian, pakai gamis, nah. Yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab pakai gamis, ya. Terus apakah kita juga pakai baju gamis diikuti Abu Jahal, Abu Lahab, orang Quraisy? Kan enggak. Ya sama seperti kayak Haji Ahmad Dahlan memakai jas, dasi, celana itu, ya bukan berarti akhirnya secara tekstualnya ngikutin mereka. Ya. Secara penampilan mungkin, tapi niat maksudnya bukan mereka. Dan sekarang bahkan pakaian-pakaian ini jadi lumrah, jadi umum. Begitu aja misalnya libur di hari Sabtu, hari Minggu. Hari Sabtu kan memang harinya orang Yahudi, hari Minggu harinya orang Nasrani. Sementara kita harinya adalah hari Jumat. Tapi kenapa liburnya Sabtu Minggu gitu kan? Nah apakah ketika kita liburnya hari Sabtu dan Minggu, akhirnya kita mengikuti
Ya enggak juga. Ya karena memang ya kita di negara kita di Indonesia itu ya karena sudah umumnya ya bukan menjadi sebuah kebiasaan dan aturan setiap hari Sabtu dan Minggu itu jadi hari libur. Hari libur itu bukan berarti merayakan perayaan orang Nasrani dan orang Yahudi, bukan gitu kan. Tapi karena memang sudah menjadi ya aturan lah, kebiasaan. Nah begitu juga namanya hari Minggu ya. Kalau kita kan namanya hari Ahad Pak, ya Ahad ya. Tapi kita kadang di tanggalan atau kita menyebutkan aja selalu mengatakan hari Minggu, bukan hari Ahad. Terus kalau ada orang yang ngomong hari Minggu berarti tasyabuh dengan mereka. Nah, tidak juga. Nah ini kan tergantung niat makosidnya, ya tujuannya. Nah begitu juga kita pakai kalender Masehi gitu ya, pakai kalender Masehi, dan ini adalah penanggalan orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau kita kan Hijriah, ya memang baiknya kita membiasakan umat Islam itu nama hari-hari Islam, kalender tahunan juga kita pakai Islam. Tapi kebanyakan memang umat Islam lebih hafal kalender tahun Masehi dibandingkan kalender tahun Hijriah, tahun Islam. Kalau ditanyakan sekarang tanggal berapa Hijriah, banyak yang nggak tahu. Bulannya bulan apa, tahunnya tahun berapa Hijriah juga banyak yang tidak tahu. Nah apakah umat Islam juga ikut bikin kalender ya Hijriah ini juga tasyabuh, yang mengikuti kalender orang Yahudi Nasrani? Ya enggak juga. Ya termasuk kumpul di hari Minggu ya. Kalau orang Nasrani kan memang kumpul-kumpulnya di tiap Sabtu. Orang Yahudi hari Sabtu, dan orang Nasrani hari Minggu. Nah kita juga kan suka kumpul-kumpul nih dengan keluarga kita, teman-teman segala macam di hari Sabtu dan Minggu, dan itu waktunya kan. Nah ini apa juga tasabuh ya, tidak juga. Nah bahkan dulu ketika zaman Sayyidina Umar, Bapak sekalian ya, ke zaman Rasulullah dulu, Rasulullah SAW itu bertanya kepada para sahabat, nah kita ini untuk memanggil orang untuk ibadah, untuk sholat itu pakai apa? Ya ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah pakai trompet aja, pakai trompet ya, katanya jangan trompet itu milik orang Yahudi, pakai lonceng ya Rasulullah. Nah lonceng itu orang Nasrani. Nah maka akhirnya umat Islam memanggil ya kaum muslimin untuk sholat yaitu dengan azan. Kalau mereka kan lonceng, trompet segala macam itu kan panggilan mereka untuk ibadah mereka. Nah makanya kemudian akhirnya Umar mengusulkan bagaimana dengan azan, kalimat azan. Nah ketika kalimat azan itu orang sholat juga termasuk menyerupai ya orang Yahudi, orang Nasrani karena memanggil umatnya untuk ibadah. Ya tidak juga ya. Dan dulu juga Pak, sebelum Rasulullah SAW ya diutus dan juga sebelum menjadi nabi, bahkan ketika diutus pun orang Quraisy dulu mereka melakukan tawaf di Ka'bah. Mereka juga sa'i di Safa Marwah. Ya, nah orang Quraisy dulu, orang kafir Quraisy dulu mereka tawaf dan juga sa'i. Nah sekarang apakah umat Islam melakukan ibadah haji dan umroh, tawaf dan sa'i di Ka'bah dan juga Safa Marwah begitu mereka? Nah, tidak juga. Jadi sebenarnya memang dulu ajaran-ajaran orang Quraisy, orang kafir dulu memang dulu ya, bermula itu ajaran dari nabi-nabi terdahulu ya. Nah akhirnya ada ajaran nabi-nabi terdahulu akhirnya oleh Rasulullah SAW ditetapkan, ada juga yang dihilangkan dan ada juga yang dikombinasikan ya. Seperti juga puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasanya orang Yahudi ya, hari Asyura 10 Muharram ya. Nah kemudian ya Rasulullah SAW memerintahkan
kita umat Islam itu untuk puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Tapi untuk menyelisihi kaum Yahudi, puasa Asyuranya tetap dilaksanakan, tetapi juga diawali juga dengan puasa Tasu'a, yaitu tanggal 9 Muharram. Jadi dua puasa, tanggal 9 dan 10 Muharram. Jadi puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Untuk apa kata Nabi? Menyelisihi dengan orang Yahudi. Ya. Nah, apakah juga akhirnya kita puasa Asyura di 10 Muharram ikuti orang Yahudi? Ternyata ya puasa Asyura juga adalah ajaran nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Ya, cuman mereka secara akidah, secara ibadah mereka sesat dan melenceng. Nah, termasuk juga pencetakan, penyelidikan Al-Quran. Ya, orang Yahudi dulu memang kitab-kitabnya dibukukan, dijilid. Nah, umat Islam di zaman Abu Bakar, zamannya Umar dan Utsman dijilid tuh. Apakah menjilid itu juga bagian tasyabbuh? Enggak juga. Kan jadi ada maksud, motif, tujuan dan niatnya untuk apa? Ya, dalam hal-hal mengikuti mungkin sebelumnya orang-orang di luar Islam. Jadi makanya jangan memperhatikan fisik, tapi juga maksud dan motifnya. Ya. Baik, Bapak sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala, makanya mungkin ada ulama mengatakan ya seperti apa yang dilakukan oleh para rasul dan dilakukan oleh Rasulullah dan juga sahabat, kita harus mengubah tradisi orang kafir menjadi tradisi Islami, ya. Seperti Nasrani memakai lonceng, Yahudi dengan trompet, maka umat Islam memanggil kaum muslimin untuk ibadah sholat itu dengan azan, ya. Nah, sama dengan adanya misalnya perayaan tahun baru. Mungkin kebanyakan orang mengisinya dengan hura-hura, dengan pesta, ya, dengan kembang api, ya, dan segala macam. Nah, bagaimana mengubah tradisi kafir itu menjadi Islami? Sehingga alhamdulillah sekarang ini ada orang yang mengisi malam tahun baru dengan apa? Zikir, sholawat, kemudian acara muhasabah, atau malamnya mengadakan qiyamul lail berjamaah, ada muhasabahnya. Ada juga yang mengisinya dengan khatmul Quran. Ya, jadi mengubah tradisi itu menjadi Islami. Jadi malah menjadi positif dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti hanya kita ikut-ikutan. Jadi harus berbaik seperti tadi. Ya, Rasulullah SAW dan para sahabat mengubah tradisi orang Yahudi, orang Nasrani dalam memanggil umatnya untuk ibadah. Ya. Nah, jadi kebiasaan kita itu yang harus dirubah. Atau seperti misalnya orang kafir, ya, ketika ulang tahun mereka merayakan ulang tahun. Nah, kalau kita bagaimana? Kita coba ubah tradisi itu. Ya, kalau mereka meniup lilin, menyanyikan selamat ulang tahun, nah kita ubah tradisi itu dengan misalnya baca doa, dengan berzikir, kemudian memberikan makan kepada fakir miskin, gitu kan, mengundang tetangga, gitu kan. Tapi tidak berharap diberikan hadiah atau kado. Nah, itu lebih bagus, gitu kan. Tapi jangan ya mengatakan ulang tahun, ya mungkin hanya milad saja digantinya istilahnya. Nah, itu cara mengubah tradisi orang kafir menjadi tradisi Islami, ya, seperti itu. Ya sama mungkin kayak Sunan dulu, ya, Wali Songo dulu mengubah tradisi orang-orang Hindu menjadi Islami, gitu kan. Seperti wayang dulu, ya kisah ceritanya ya kisah cerita orang-orang Hindu kan. Tapi hanya dirubah oleh wali-wali terdahulu dengan cerita-cerita Islami, ya. Atau upacara-upacara kematian, upacara pernikahan. Nah, itu dirubah oleh para wali-wali itu dengan zikir, dengan memperbanyak sedekah, ya, memberi makan tetangga, orang miskin dan sebagainya. Ya. Baik, Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa hikmah larangan bertasyabbuh, ya.
Ya, jadi tasyabuh ini bisa mengikis identitas dan memudarkan tauhid seseorang. Ya, jadi kalau seperti ada orang yang maaf ya bersolawatan ya di dalam tempat ibadah orang lain, misalnya di gereja, di pura, ya lama-lama kelamaan ya tauhidnya akan terkikis. Nah ini yang tasyabuh gak benar gitu kan. Lagi acara misalnya perayaan agama lain, dan kemudian ada umat Islam ngikut, kemudian sholawatan di situ, baca Quran di situ, kan gak nyambung sebenarnya. Nah ini bisa mengikis identitas dia sebagai seorang muslim dan juga memudarkan tahu seseorang. Ini masih aja ramai gitu ya. Yang kemarin 25 Desember ya Natalan ada juga ikut serta, tapi di dalamnya pakai sholawatan ya, masya Allah. Yang kedua, tasawuf menjadi orang Islam merasa hina dengan agamanya ya, karena orang mengikuti derajat orang yang diikutinya, sehingga dia diatur, bahkan mohon maaf bisa jadi mereka gampang mudah dibeli ya. Ayo ikut perayaan saya, kamu isi di perayaan saya, nih kasih uang ya, kasih duit ya. Akhirnya apa? Umat Islam merasa kayaknya rendah, hina, gampang dibeli, gampang ditipu, direndahkan. Alhamdulillah min zalik. Itulah kata Nabi, umat Islam mengikuti gaya mereka itu sejengkal dengan sejengkal, sahabatnya sasta, bahkan sampai juga ke lubang tol. Ya. Nah kemudian terakhir, tasyabuh bisa menghilangkan wala dan bara. Wala itu adalah loyalitas kepada Allah dan Rasulnya. Bara ini artinya berlepas diri ya dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya. Nah Allah mengingatkan di dalam firman-Nya surat Al-Mujadalah ayat 22, artinya kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau orang beriman itu kasih sayangnya ruhamu bainahu dengan sesama umat Islam, tapi ada asyidda wala kufar ya, tegas keras kepada orang-orang kafir. Nah ini orang beriman. Tapi ada orang yang mengaku beriman tapi malah berkasih sayangnya kepada orang di luar Islam, tapi dengan sesama umat Islam curiga, sesama umat Islam saling menjatuhkan, sesama umat Islam saling mengkafirkan, menyesatkan dan sebagainya. Nah ini yang miris, dia bukan orang beriman itu. Ya, sekalipun kata Allah orang itu yang menentang Allah dan Rasulnya bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarga mereka. Ya, jadi mereka itu gak berkasih sayang dalam artian dalam segi akidah. Mereka itulah kata Allah orang-orang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Nah, ini hikmah kita dilarang tasyabuh. Jadi intinya Bapak sekalian kata Allah Subhanahu Wa Taala, untuk tasyabuh ini adalah memang bisa kita ambil secara tekstual juga secara kontekstual. Ada yang memang kita tidak boleh lakukan ya, ada kebiasaan, penampilan ya, kemudian tata cara yang kita hindari. Mana yang memang itu bukan bagian daripada tasyabuh ya. Tadi ada beberapa contohnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah petunjuk kepada kita untuk senantiasa mengikuti jejak langkah dari para nabi, rasul dan juga orang-orang saleh, bukan mengikuti ya orang-orang di luar Islam, seperti doa kita di dalam surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik yang benar yang saya sampaikan datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang salah dan kurang, tentunya kehilafan dari pribadi saya. Kita akhiri dengan doa bermajlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin, kajian kali ini saya mau sampai
Gimana? Selamat, ucapin selamat tahun baru. Oh, ya. Mengucapkan ya. Ya. Jadi kalau Rasulullah SAW itu memberikan ucapan selamat ya kepada sahabatnya, kepada kaum muslimin itu ya mengandung keberkahan dan juga keselamatan. Ya, jadi kalau ada orang yang mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, ya maka didoakan dengan barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Nah, tentunya ucapan-ucapan selamat, ya selamat ulang tahun, selamat tahun baru, ya, atau bisa jadi ada selamat-selamat yang lain, tentunya adalah bukan dari Islam itu sendiri, gitu ya. Nah, alangkah baiknya doa-doa atau ucapan seperti itu dirubah, gitu kan, ya. Misalkan kalau ada orang tahu karena selamat ulang tahun, ya, tapi kita menggantinya barakallahu fi umrika, ya, barakallahu fi umriki, keberkahan semoga dalam usiamu. Nah, ini yang kita rubah, kita ganti, ya. Atau misalnya kalau misalnya selamat tahun baru baik tahun baru Masehi atau Hijriah, kita ganti dengan barakallahu fikum fi hadza sanah, ya, keberkahan kepada kamu di tahun ini, ya, ya, atau fi sanati jadidah, di tahun yang baru. Jadi ganti, rubah kata-kata itu. Nah, dulu juga para sahabat pernah ada sahabat yang ketika ada sahabat lagi nikah, kemudian didoakannya semoga kamu banyak anak, ya. Kalau kita sekarang mungkin semoga bahagia sampai sampai kakek nenek kan gitu. Nah, Rasulullah SAW akhirnya memang tidak marah, kemudian Rasulullah malah meminta sahabat menggantinya. Kalau ada orang menikah itu diucapkannya bukan semoga banyak anak, bahagia, kemudian bahagia sampai kakek-kakek nenek, bukan, tapi dengan ucapan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu diganti dengan doa-doa keberkahan. Nah, itu ya. Kalau kita mungkin orang selamat pagi, selamat sore, selamat malam, ya kita rubah dengan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum kan warahmatullahi wabarakatuh, kapan saja, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, kan tidak mengenal waktu, gitu kan, ya. Tapi kalau cuma sekedar kita selamat, ya hanya selamat doang, ya. Tapi kalau kita ucapannya dengan assalamualaikum warahmatullahi atau barakallahu fikum, ya barakallahu fi umrika dan sebagainya, ini jadi sesuatu yang luar biasa, keberkahan yang Allah limpahkan kepada yang kita doakan. Dan ketika kita doakan saudara kita, ya maka doa itu kembali juga kepada diri kita. Karena kita mendoakan saudara kita baik, maka doa itu juga kembali kepada diri kita juga. Nah, itu yang tadi kebiasaan itu, tradisi itu dirubah dengan tradisi Islam. Nah, itu Pak. Ya kalau orang misalnya ya selamat tahun baru, ya silakan aja, tapi sangat disayangkan, tidak ada makna, ya tidak ada nilai ibadah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ganti aja dengan barakallahu fikum fi hadhihi sanah, gitu ya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kamu di tahun ini, gitu kan. Atau fi hadzal yaum. Wallahu a'lam. Kalau menjawab ucapan dari orang muslim, jawaban seperti apa Pak misalnya? Ya, mungkin kalau kita menjawabnya cukup kita sampaikan, oh ya terima kasih atas ucapannya, gitu aja, ya gitu aja. Karena kalau kita juga berdoa kepada orang non muslim atau di luar Islam itu sebenarnya tidak boleh, kecuali kita mendoakan supaya mereka dapat hidayah dan petunjuk. Hatta itu yang mengucapkan mungkin orang tua, saudara, siapapun, ya.
Jadi tapi beda agama ya seperti itu. Ya, apalagi orang itu sudah meninggal nggak boleh didoakan juga. Ini kadang mohon maaf saya ada di komplek perumahan saya gitu, ada orang non muslim meninggal dunia, kan di-sharekan tuh di grup. Kayaknya ada mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga husnul khotimah, semoga amal perbuatannya selama hidup diterima oleh Allah. Lah ini jadi ngawur gitu kan, nggak paham, nggak ngerti gitu kan. Kemudian yang nge-share itu pengurus RW lagi, pengurus RT lagi. Aduh saya bilang, akhirnya disambut juga sama warga, semoga husnul khotimah. Nah ini nggak boleh. Kalaupun ada mereka, makanya ketika kata Nabi, kalau ada orang non muslim mengucapkan selamat kepada kita, misalnya dia kan orang non muslim juga biasa mengucapkan assalamualaikum Pak ya. Nah, saya suka ke rumah kita, assalamualaikum, terus kita jawab apa? Ya bukan waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam sesama umat Islam, kata Nabi jawabnya wa'alaika. Cukup wa'alaika aja. Jangan sampai waalaikumsalam, jangan wa'alaika. Kalau mereka bertanya, oh beda sih jawabannya. Oh iya, di dalam Islam ya Nabi saya dan Rasulullah mengajarkan kalau sesama umat Islam jawabnya sama. Tapi kalau non muslim jawabannya agak berbeda. Itu aja kita sampaikan gitu ya. Jadi jawabannya yang berbeda wa'alaika atau wa'alaikum, nah itu juga boleh. Nah, jadi kalau ada orang itu selamat, ya terima kasih aja kita, terima kasih ya ucapannya. Yang nggak usah kita sama-sama gitu kan. Karena kalau kita ngomong sama-sama kan berarti doa itu keselamatannya itu buat dia juga gitu kan. Nah, sebenarnya kan kalau Allah tidak menerima amal perbuatan dan ini mereka gitu sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hebat. Wallahu a'lam. Silakan Bapak yang lain, ada yang kalau ditanyakan hubungan ada narasumbernya. Kalau tidak ada, satu Pak Ustaz, ini kan apa yang disampaikan tergantung maksud ya dan motivasinya. Kadang kan sudah hal yang sudah dibiasakan, khususnya mungkin bagi mereka-mereka yang ada di kepemerintahan, Pak Ustaz. Kalau tidak disampaikan, nggak mengikuti SOP, disampaikan tekanan batin, itu untuk mensiasati caranya gimana Pak Ustaz ya? Iya. Jadi ada juga fatwa dari ulama Al-Azhar seperti Ali Jumu'ah dengan juga Yusuf Qaradawi. Beliau memberikan fatwa ya seperti mengucapkan perayaan agama lainnya seperti selamat Natal, selamat hari raya yang lain, terkhususon itu pada para pemimpin atau pejabat. Ya, karena namanya pejabat, pemimpin kan dia mengayomi berbagai macam orang, ya, agama, kepercayaan, ya, suku dan sebagainya. Nah, bagi mereka karena ini juga harus mengayomi misalnya seorang presiden, gubernur atau pejabat-pejabat yang lainnya di pemerintahan, ya nggak apa-apa ketika kata Yusuf Qaradawi mengucapkan misalnya selamat Natal, tetapi niat maqasidnya ya tujuannya bukan itu, tetapi karena untuk cuma sekedar memang yang menghargai karena mereka saja. Nah, berbeda dengan kita orang awam. Ya, kita kan gak punya titel jabatan apapun. Ini khawatir kalau kita orang awam mengucapkan itu, nanti maqasidnya, niatnya jadi berbeda, kan gitu. Gitu kan. Kadang kan ucapan-ucapan juga kan kalau pejabat bukan hanya assalamualaikum Pak ya, kemudian ada solo apa lagi ya, setiastu gitu ya. Itu kan punya buah idudaya, itu kan ucapan-ucapan juga di luar Islam juga. Karena juga yang hadir juga banyak, ya begitu, gitu kan. Yaitu ya ada beberapa fatwa dari ulama kontemporer sekarang seperti Qaradawi, kemudian Syekh Al-Azhar itu Al-Jumu'ah, ya boleh saja, nggak apa-apa. Yang penting maqasid niatnya itu tidak seperti itu maksudnya. Tapi kalau kita sebagai orang awam lebih baik tidak dihindari, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.